wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dalam keadaan seperti ini tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Usahakan untuk tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Sebaiknya tetap di rumah saja. Oke, kita kembali ke pembahasan dan pembelajaran yang lalu. Hari ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana salah satu teknik membatik, yaitu teknik batik celup. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan apa-apa saja bahan yang akan digunakan untuk membuat batik dengan teknik celup tersebut. Diawali dengan, nah di sini di depan Ibu sudah ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat batik teknik celup tersebut. Di antaranya, yang pertama, ini ada kain. Kain di sini adalah kain katun dengan warna putih. Mengapa harus putih? Karena kita akan mewarnainya dengan pewarna kain nantinya. Jadi usahakan kain yang kita pakai adalah kain yang berwarna putih agar warna yang nanti kita celupkan menghasilkan warna yang bagus. Kemudian yang kedua ada wantek yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, wantek ini adalah pewarna kain. Pewarna kain ini digunakan tidak untuk makanan ya anak-anak, khusus untuk pakaian atau kain. Kemudian pemilihan warnanya juga mengikuti selera anak-anak semua. Di sini Ibu memakai warna merah dan warna kuning. Untuk anak-anak Ibu semua, mengenai warna itu bagaimana kalian menyukai, bagaimana kesukaan warna kalian, itu yang kalian bisa buat nantinya. Kemudian yang ketiga ada yang sering kita jumpai di dapur ya anak-anak. Ini ada karet gelang, beberapa karet gelang, kemudian gunting. Nah, ini sering sekali kita jumpai di jalan-jalan. Batu, mengenai ukuran batu itu juga seperti pewarnaan tadi. Terserah kalian mau batu dengan ukuran yang kecil atau ukuran yang sedang. Nah, kemudian selanjutnya ada tali plastik. Usahakan pemilihan tali plastiknya yang seperti ini. Tidak terlalu tebal. Fungsinya apa? Supaya kalian lebih mudah untuk mengikat nantinya. Karena nanti kalau terlalu tebal tali plastiknya, maka kesulitan ada di kalian saat mengikat kain katun waktu pewarnaan teknik batik tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beberapa tempat atau wadah untuk nantinya Ibu masukkan warna-warna tersebut. Jika kalian memilih 3 warna, maka wadah yang disiapkan adalah 3 buah. Di sini Ibu memilih 2 buah warna, merah dan kuning, maka wadah yang Ibu siapkan adalah 2 buah. Kemudian yang terakhir, ini adalah air panas. Hati-hati saat menggunakan air panas ini karena bisa berbahaya jika kena tangan kalian. Nanti Ibu akan praktekkan bagaimana caranya agar tidak melukai tangan kalian saat menggunakan air panas ini. Baiklah, langsung saja Ibu praktekkan bagaimana cara membuat teknik batik celup ini. Yang pertama, Ibu memakai kain katun dengan ukuran 1/2 meter. Mengenai ukuran kain katunnya ini juga terserah kalian nak, mau 1 meter, mau 2 meter,
tergantung kebutuhannya. Jadi nanti yang ibu pakai adalah, yang ibu contohkan ini kain 1/2 meter. Pusatnya ibu mengambil di tengah terlebih dahulu. Nah, ibu mengambil 1 buah batu, kemudian ibu ambil tengah dari bagian kain ini. Nah, buat seperti ini. Tekniknya anak-anak agar jadi adalah mengikatnya. Mengikatnya harus ketat. Kenapa? Karena jika nanti ada kelonggaran di sini, jika kalian tidak ketat mengikatnya, maka teknik batik celup ini tidak jadi secara sempurna. Oke, mengikatnya setelah jadi seperti ini, usahakan memang batu tersebut tertempel dengan erat di kain tersebut. Kemudian kita ikat dengan karet gelang. Ikatnya juga harus ketat, nah, harus kuat. Sampai jadinya seperti ini. Lakukan beberapa kali di setiap sudutnya. Ini ibu ambil di titik tengah, kemudian ibu ambil di sudut kiri. Lakukan hal yang sama. Nah, hasilnya akan seperti ini setelah kita mengikatnya dengan batu. Titik-titiknya itu juga bagaimana kehendak hati kalian anak-anak. Ibu sukanya di tengah, kemudian 2 di sudut kanan dan 2 di sudut kiri. Nah, langkah selanjutnya silahkan cari teman, atau jika kalian berada di rumah, minta tolong kepada orang tua, ayah atau ibu, bisa juga adik, untuk membantu kalian dalam mengikat dengan tali plastik. Nah, ini poin yang paling penting ya anak-anak. Jika saat mengikatnya nanti tidak ketat atau tidak kuat, maka teknik batik celup ini hasilnya juga tidak bagus atau kurang memuaskan. Baik, ini ada adiknya ibu, nah akan membantu. Jadi yang satu menarik, kemudian tahap awal ikat di bagian sisi paling atasnya dengan kuat. Nah, seperti ini. Usahakan dengan kuat ya nak, dengan ketat. Nah, kemudian setelah jadinya seperti ini, barulah kita memutar talinya sambil ditarik. Putar lagi. Biarkan lapisan kainnya berbentuk seperti ini. Tidak apa-apa, tidak usah khawatir dia kusut. Oke. Ingat, kata kuncinya adalah harus ketat. Nah. Jika kalian merasa sudah cukup panjang ikatannya, maka silahkan kalian tutup dengan cara berulang kali di posisi yang sama. Ingat ya nak, harus ketat dan kuat. Nah, kemudian cara menyimpulkan di akhirnya seperti ini, ikat mati, masukkan ke dalam. Lakukan hal yang sama beberapa kali agar kita pastikan dia sudah benar-benar ketat dan kuat.
Oke, hasilnya seperti ini. Lakukan beberapa kali di titik selanjutnya. Lakukan hal yang sama di titik selanjutnya. Setelah beberapa kali kita lilitkan tadi, hasilnya seperti ini. Jika kalian mau mungkin melilitkan satu kali lagi di sini sampai mengecil, itu boleh, silakan. Sekalian kita akan langsung ke tahap pewarnaan. Nah, di tahap pewarnaan ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita memakai air panas. Hati-hati nak ya dalam menggunakan air panas tersebut. Sangat berbahaya untuk diri kalian. Jadi usahakan bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian agar tidak terkena air panas tersebut. Nah, di sini sudah Ibu siapkan 2 buah wadah yang berisikan air panas tadi. Kemudian ambil wanteknya yang berwarna kuning, gunting. Hati-hati nak ya, karena nanti akan jika kalian tidak berhati-hati dalam menggunakannya, maka baju kalian akan terkena pewarna kain tersebut. Jadi kita masukkan. Biarkan sebentar, kemudian lakukan hal yang sama di warna merah. Silakan diaduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk. Nah, jika sudah seperti ini, ambil yang tadi kita sudah buat kainnya, memasukkannya juga sesuai kehendak hati kalian. Nah, Ibu masukkan di sini dulu. Ini gunanya supaya tidak langsung terkena air panas. Tidak ada cara yang khusus nak ya. Jadi itu kreativitas kalian aja masing-masing saat memasukkannya pada saat pewarnaan ini. Ingat tetap hati-hati ya, karena ini airnya panas. Tidak ada hal yang khusus bagaimana caranya, jadi masing-masing kalian punya kreativitas sendiri. Lakukan hal ini beberapa kali. Nah, kemudian letakkan di tempat yang tidak langsung terkena dengan lantai. Keringkan dia beberapa menit, mungkin bisa lebih kurang 10 menit.
Nah, bisa juga langsung dibawa ke luar ruangan atau keluar rumah di panas matahari. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebaiknya langsung di bawah sinar matahari agar cepat mengeringnya, dan bawa satu buah gunting agar kita bisa langsung memotongnya dan menggunting sisi-sisi tali tersebut. Silakan tunggu lebih kurang 10 menit. Nah, setelah lebih kurang 10 menit kita menunggu, langsung saja siapkan gunting. Silahkan menggunting yang tadi kita sudah ikat. Tetap berhati-hati ya, ini memang sudah tidak panas lagi, tapi hati-hati saat kita mengguntingnya itu kainnya malah menjadi bolong nantinya kalau kita nggak hati-hati dalam mengguntingnya. Nah, anak-anak Ibu semua, inilah hasil karya kita tadi. Setelah 10 menit kita menunggu di bawah sinar matahari, kemudian kita buka seluruhnya, mulai dari batunya dan tali plastiknya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Cukup mudah bukan? Silahkan praktikkan di rumah. Ibu doakan semoga kalian berhasil dalam membuatnya. Silahkan minta bantuan kepada adik, abang, atau orang tua untuk membantu dalam proses mengikat seperti tadi. Nah, inilah hasil dari tadi kita membuat teknik batik celupnya. Ini Ibu sudah buat beberapa hari yang lalu. Ini hasilnya. Sebenarnya karya teknik batik celup ini bisa dikategorikan ke dalam dua seni rupa. Jika kita buat bingkai seperti ini, maka dia dinamakan seni rupa murni. Namun, jika dia dipakai di anggota tubuh kita, misalnya menjadikan dia sebagai pelindung, entah itu kain sarungkah atau dia bisa jadi selimutkah, nah maka dia menjadi seni rupa terapan. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.